Oke, kita coba bahas soalnya ya, di beberapa soal saja. Nanti akan lanjut di part selanjutnya ya. Ini untuk persiapan ujian sekolah untuk yang kelas 9 ya, ini kelas materinya di kelas 7, kelas 8, jadi kalian bisa belajar juga untuk yang kelas 7 dan 8. Seperti itu. Oke, di sini ya. Di sini ada jangka sorong ya. Hasil pengukurannya. Gimana sih cara bacanya? Begitu kira-kira. Hasilnya berapa dan gimana cara bacanya? Oke, cara bacanya seperti ini. Di sini ada angka 2. Ya, 2. Di sini 3 nih. Ya, di sini 3. Lalu, ya, di antara 2 dan angka 3 di sini ada 2,1, 2,2. Ya. Baru di sini ada skala noniusnya. Ya, S for your information aja. Ya, yang di atas ini adalah skala utama. SU. Ini adalah skala nonius. Jadi kita lihat nilai 0 di skala noniusnya ada di mana? Seperti itu. Di sini ada 2 ya, di sini 2,1, di sini 2,2, baru ada 0 dari skala nonius. Jadi 2,2 untuk nilai skala utamanya. Seperti itu. Lalu untuk mencari angka belakangnya ya, mencari angka desimal keduanya adalah dengan cara ya, kita lihat skala nonius, skala utama yang sejajar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini sejajar kan? Itu. Jadi, untuk angka belakangnya adalah 6. 2,26 satuannya adalah sentimeter. Begitu kira-kira untuk soal yang jangka sorong. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom chat ya, di kolom chat. Itu untuk soal nomor 1. Begitu kira-kira. Oke. 2-nya dapat dari mana? Oke, 2 yang di depan ini. Ya, 2 yang ini dapat dari sini. Ya, ini 2 ini. Angka depan ini 2. Ya, kalau boleh saya iris sedikit ya. Nah, ini angka ini nih. 2. Terus 2,2-nya dapat dari mana? Nah, kita lihat ya skala noniusnya yang 0 itu ada ya di antara 2,2 dan 2,3. Ya, karena dia belum sampai 2,3 dan sudah melewati 2,2, maka yang diambil adalah 2,2. 6-nya diambil dari yang sejajar, skala nonius yang sejajar dengan skala utama. Seperti itu. Itu untuk ya, ini untuk jangka sorong. Itu untuk soal nomor 1. Ya. Lalu untuk selanjutnya nah, yang ini. Ini dasar banget ya di materi kelas 7. Di SMA belajar juga, tapi sekalian dengan dimensinya. Semua ini adalah besaran pokok ya. Ada ini bukan berat, tapi massa seharusnya. Ingat, massa dengan berat adalah hal yang berbeda.
Begitu. Ya. Massa. Satuannya kilogram. Massa itu satuannya kilogram, alat ukurnya adalah ini, neraca. Begitu. Jadi ini bukan berat ya. Berat is not same with is different with mass ya. Kalau berat itu satuannya Newton ya. Sama kayak misalnya Dylan berbicara rindu itu berat ya. Dan berat itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Ya. Jadi bisa dikatakan pernyataannya si Dylan itu benar. Kenapa? Karena gimana kita bisa rindu sama orang? Karena ada percepatan gravitasi dari orang tersebut. Makanya kita bisa merasakan rindu. Oke, back to ini ya. Back to topic. Ini entah salah tulis, entah gimana, tapi massa satuannya kilogram dan alat ukurnya neraca. Sementara panjang, ya benar, satuannya meter untuk skala internasionalnya. Tapi alat ukurnya bukan mikrometer. Alat ukurnya adalah mistar. Ya, alat ukurnya mistar. Lalu di sini ada kuat arus listrik, ya. Satuannya benar ampere. Ya, alat ukurnya ampere meter, itu benar. Begitu kira-kira. Sama ya, kalau di sini ada suhu. Nah, satuan suhu sebenarnya ini adalah satuan yang umum, derajat Celcius. Tapi jangan sampai tertipu dan terjebak dan terperangkap muslihat. Jadi lirik lagu. Jadi satuannya adalah Kelvin. Kelvin. Alat ukurnya benar termometer. Jadi yang setidaknya lebih mendekati adalah 1 dan 3 nih. Tapi sebenarnya kalau secara keseluruhan yang benar hanya 3. Yang ini yang benar. Kenapa? Karena kalau tadi yang dikatakan berat, sebenarnya satuannya adalah Newton. Dan ini termasuk ke dalam besaran turunan. Jadi bukan termasuk besaran pokok nih. Begitu kira-kira. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa dilihat ya, bisa silahkan chat di kolom chat. Begitu kira-kira. Nanti ini untuk soal nomor 3. Ya, ini untuk soal nomor 3 nih. Ciri sifat fisik dari batu, alkohol, dan asap. Jadi kita harus tahu dulu masing-masing adalah contoh dari zat apa. Ya, batu ini dia masuknya ke zat padat ya, kalau belum berubah. Zat padat, alkohol masuknya zat cair. Asap masuknya adalah gas. Ya, kalau belum berubah nih. Kalau zat padat, ya, zat padat itu dia memiliki yang pertama, ya, gerak partikel terbatas, gaya tarik antar partikel sangat kuat, bentuknya tetap, dan volumenya tetap. Jadi kalau misalnya digambarkan partikelnya seperti ini kalau zat padat nih. Ya, ini partikelnya. Jadi dia rapat begitu. Ya, gerak partikel terbatas karena kenapa? Karena dia rapat banget. Ya, karena rapat banget. Lalu gaya tarik antar partikelnya sangat kuat, ya.
Masing-masing partikel sangat kuat, bentuknya tetap dan volumenya tetap. Begitu. Itu untuk sifatnya si batu. Ya, ini zat padat atau batu. Kalau dalam soal batu. Jadi sifatnya batu yang mana tuh? Yang nomor 1. Lalu untuk si alkohol, ya, untuk alkohol zat cair, kalau digambarkan secara partikel dia lebih renggang. Ya. Ini kalau untuk zat cair, ya. Zat cair itu di sini alkohol contohnya. Sifatnya kayak gimana sih? Gitu kan. Gerak partikelnya bebas, ya. Gaya tarik-menarik antar partikel agak kuat. Ya, bentuknya berubah, volume tetap. Maksudnya bentuk berubah tuh gimana? Jadi sifat zat cair adalah mengikuti wadah. Jadi misalnya kalau kamu taruh air di botol, ya, misalnya 500 ml, ketika taruh di gelas, volumenya tetap 500 ml, cuma bentuknya berubah jadi bentuk gelas. Mengikuti wadahnya. Jadi yang si cair atau alkohol sifatnya adalah yang nomor 3. Terus yang nomor 2 gimana nih? Ya, nomor 2 ini dia punyanya si gas atau asap. Ya, asap. Kenapa asap? Karena kalau misalnya saya gambarkan gasnya atau partikel gasnya itu sangat jauh, ya. Sangat jauh. Jadi bisa dikatakan bahwa gerak partikelnya sangat bebas, lalu bentuk berubah dan volume berubah. Begitu kira-kira. Jadi dia lebih sangat bebas daripada si zat cair. Lalu sifat fisik batu, alkohol yang asap dan asap berturut-turut, yang benar adalah 1, 3, dan 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Begitu. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di kolom chat. Ya, kolom chat terbuka, tidak tertutup. Itu untuk yang nomor 3. Ini sifat partikel, ya, masing-masing dari zat padat, cair, dan gas. Seperti itu. Nomor 4, ya, nomor 4 ini masih materi kelas 7. Ini merupakan perubahan fisika dan kimia. Apa sih yang membedakan perubahan kimia dan perubahan fisika? Perubahan fisika itu dia juga berubah. Ya, partikelnya berubah, benar ya. Berubah partikel dan juga berubah bentuk dan yang lain. Jadi misalnya kayak gini, ya. Contoh perubahan fisik kimia itu kayak gini. Si asam, ya, asam tambah basa sama dengan garam tambah air. Ya. Kalau di kimia kelas 10, ya, lebih spesifik lagi kayak misalnya NaOH ditambah HCl sama dengan NaCl ditambah H2O, kayak gitu-gitu. Kalau si perubahan fisika, ya, perubahan fisika dia tidak berubah bentuk, ya. Tidak berubah bentuk atau tidak berubah secara sifatnya, lebih tepatnya berubah sifat, ya. Berubah sifatnya. Kalau ini kan kalau perubahan kimia dia berubah sifat. Ya, kalau si perubahan fisika enggak. Oke, yang pertama, air dipanaskan akan menguap. Ya. Ketika air dipanaskan, dia akan menjadi apa yang namanya uap air. Jadi sama aja nih. Ya, dia tetap aja H2O kalau dalam senyawa.
Ini belajar kimia sedikit ya. H2O-nya tetap nih. Tapi bedanya adalah yang satu adalah uap air, yang satu adalah air. Ya, kalau di dalam nanti kalau kalian nanti masuk di SMA, ada yang namanya liquid, solid gitu kan, ada gas. Nah, ini ternyata uap airnya bentuknya gas. Kalau yang air biasa bentuknya liquid atau cairan. Begitu. Itu untuk yang berarti ini masuknya ke perubahan fisika. Begitu. Kalau untuk yang nomor 2 sama, masuknya perubahan fisika. Logam dipanaskan akan membara ya, dia akan tetap jadi logam kayak gitu. Kan, dan dia tidak akan berubah sifat partikelnya atau sifat bendanya itu sendiri. Terus cara paling gampang kalau untuk pilihan ganda adalah cari yang menurut kalian paling yakin benar. Kayak nomor 4 nih, ini udah pasti adalah perubahan kimia. Kenapa? Asam tambah basa sama dengan garam. Tambah air lebih tepatnya. Begitu. Jadi yang nomor 4 sudah termasuk ke perubahan kimia. Kalau secara opsional nomor 4 dan nomor 3 ya. Cuma kita buktikan besi dibiarkan di tempat terbuka mengalami korosi. Kenapa? Gitu kan. Karena dia berubah. Sifatnya akan berubah. Kenapa? Karena yang namanya kalau di SMA ada yang namanya berikatan dengan yang namanya oksigen. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa ini yang nomor 3 merupakan perubahan kimia juga. Jadi perubahan kimia yang termasuk di sini adalah nomor 3 dan nomor 4. Begitu kira-kira. Nanti untuk videonya saya akan coba share ya. Jadi ini ya untuk perubahan fisika dan perubahan kimia lebih tepatnya. Oke, kita next ke nomor 5. Oke, ada sifat senyawa dan campuran yang berturut-turut. Apa senyawa itu apa sih? Campuran itu apa? Kalau senyawa, dia sifat penyusunnya berubah. Contohnya kayak tadi, ya, kayak asam tambah basa jadinya garam, begitu. HCl ditambah NaOH, begitu ya. HCl itu contohnya kayak asam lambung deh, kayak gitu. NaOH misalnya kayak sabun, begitu. Ketika dia menjadi senyawa, menjadi garam, ya, berubah. Sifat dari HCl dan sifat dari NaOH-nya sudah berubah jadi garam gitu. Tapi kalau campuran, kalau misalnya kamu buat air dengan kopi misalnya begitu ya, kopinya masih kelihatan seperti itu, campuran. Begitu kira-kira. Sifat senyawa dan campuran berturut-turut adalah yang mana? Berarti kita harus cari dulu lihat yang senyawa. Senyawa terbentuk dari 2 atau lebih unsur melalui reaksi kimia. Begitu. Ya. Lalu untuk ini berarti masuknya ke senyawa ya, ini senyawa. Kalau yang nomor 2, sifat zat penyusun tidak berubah. Kalau yang ini masuk ke dalam campuran. Jadi misalnya kalau kamu bikin kayak tadi deh ya, campuran antara air dengan kopi. Ya. Itu nggak bisa disebut dengan senyawa. Kenapa? Karena tidak membentuk unsur baru atau senyawa baru.
Ya, dia hanya dicampur, kita aduk seperti itu. Yang nomor 2 termasuk ke dalam campuran. Kalau yang nomor 3, perbandingan zat penyusunnya tetap. Itu masuknya ke dalam, ya, itu masuk ke dalam senyawa. Kok bisa? Iya. Kalau misalnya kamu dapat kayak tadi deh ya, misalnya NaOH ya ditambah HCl begitu. Jadinya kan NaCl begitu ditambah dengan H2O. Kayak gitu. Nah, H2O ini kan nggak mungkin kan H2O air. Terus tiba-tiba berubah jadi H3O gitu dengan hidrogennya 3 begitu. Kalau di sini kan H2O, H-nya 2, oksigennya 1. Kan nggak mungkin berubah jadi hanya 3, O-nya 1. Atau hanya 2, O-nya 2. Begini kan. Kan jadi berubah. Begitu. Jadi perbandingan zat penyusun tetap itu termasuk ke dalam senyawa. Yang nomor 4 dapat diuraikan secara fisika kalau ini ya campuran. Jadi diuraikan itu maksudnya kayak dipisahkan, filtrasi ya, kondensasi, filtrasi, evaporasi kayak gitu-gitu. Ya, ada penyulingan. Nah, itu masuk dapat diuraikan secara fisika. Jadi yang termasuk ke dalam sifat senyawa nomor 1 dan 3, sifat campuran 2 dan 4. Begitu kira-kira. Lanjut nggak nih? Lanjut lah ya. Kita 10 nomor dulu aja deh untuk malam ini. Dua mobil bergerak pada satu garis lurus saling mendekati pada jarak 600 meter. Mobil pertama bergerak dengan kecepatan tetap 12 meter per second dan mobil kedua bergerak dengan kecepatan 18 meter per second. Jarak yang ditempuh mobil pertama saat bertemu mobil kedua. Oke, berarti adalah waktunya sama. Maksudnya waktunya sama gimana tuh? Waktu tempuhnya sama. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya saya gambarkan, di sini ada mobil A, gitu. Di sini ada mobil B. Jarak mereka 600 meter. Lalu nanti di sini ada posisi bertemu nih. Berarti kalau misalnya si A menempuh jarak X, si B menempuh jarak 600 kurang X. Begitu kira-kira. Kalau si A menempuh jarak X, si B menempuh jarak 600 kurang X. Kurang lebih seperti itu. Terus gimana cara nyarinya? Cara nyarinya adalah waktunya sama. Maka TA sama dengan TB. Begitu. Terus TA-nya kita dapat berapa? Ya, jarak dibagi dengan kecepatan. Ya, jaraknya si TA menempuh jarak X, ya berarti X dibagi dengan kecepatannya berapa dia? Yang pertama bergerak dengan 12. Berarti 12 lah ya. Sama dengan 600 kurang X dibagi dengan 18. Terus kalilah silang, begitulah ya. Berarti 18X sama dengan gitu 12 kali 600 dikurang X. Terus ya, terus kalau boleh saya pindahkan begini. Berarti 18X begitu sama dengan ini pindah ke dalam. Jadi 7200, 7200 maksudnya. Ya, 7200 dikurang dengan 12X.
Sudah? Kalau sudah, ini pindah ruas ke kiri jadi positif. Sama dengan 7.200. Begitu. Lalu jadinya sekitar 30x ya. 30x sama dengan 7.200. Berarti x-nya sama dengan ini coret begitu. Sama dengan 7.200 dibagi 3. Hasilnya 240 meter. Benar sekali. Jawabannya C. Ada yang menjawab C langsung. Entah bagaimanalah cara. Oke, jadi begitu ya. Benar, jawabannya yang C. Menempuh jarak 240 meter. Tara. Jawabannya C. Iya, sudah 6C, udah. Sudah itu benar. Lalu, oke. Begitu ya. Ini kalau boleh saya ulang begini, jadi begini nah. Oke. Ya. Sudah. Oke, sekarang nomor 7. Tara. Nomor 7 adalah suruh nyari percepatan terbesar. Masanya sama, berarti yang kita harus cari adalah F-nya paling besar yang mana. Cara nyarinya gampang, ya. Iya, buat Anda, buat saya kan pusing, Pak. Begitu. Tahu dari mana? 7A. Oke, ini kayaknya ini ya, sudah punya prediksi ya. Oke, ini ya, karena arahnya sama berarti ditambah. Berarti 650, bener ya kalau ditambah. Dikurang dengan ini 100. Berarti sekitar 550 Newton. Ilham Tuhan. Dapat wahyu. Ya. 550 Newton ya. Terlalu yang ini, yang sejajar adalah yang ini ya. Jadi ditambah. Yang sama, yang searah maksud saya. Jadi 320 dikurang dengan 150. Maka hasilnya adalah 70 Newton. Begitu. Terus yang ini berarti 150 karena sejajar dengan ini berarti ditambah atau searah lebih tepatnya. Berarti 280 Newton dikurang dengan 160 Newton. Maka hasilnya adalah 120 N. Yang ini ya, yang ini adalah 500 Newton dikurang dengan 250 Newton. Hasilnya adalah 250 N. Berarti cari gaya yang paling besar. Adalah yang ini. Berarti 7A. Yeay, betul. 7A. 8B. Pasan belum dikeluarkan ya soalnya ya. Tiba-tiba dia sudah bisa menebak. Oke, ini dia. Ini dia soalnya. Gimana cara carinya? Kan begitu ya lah kira-kira ya. Gimana sih cara nyarinya? Oke. Di sini ada energi. Lalu di sini ada jarak ya. Hubungannya adalah cara carinya. Kita harus cari dulu total F-nya, sigma F ya. Sigma F sama dengan energinya ya, energi di sini bisa dikatakan adalah usaha ya. Karena usaha adalah perubahan energi. Ya. Perubahan energi. Jadi saya kasih W aja deh ya. W per S. Ya. Dimana usahanya adalah 18 Joule.
dibagi dengan jaraknya adalah 60 meter. Tinggal coret gitu ya, hasilnya sekitar 300 ya. 300 Newton. Lalu benar ya, saya jangan sampai salah hitung. 300 Newton untuk total gayanya. Tapi karena bergeraknya ke kanan, berarti F3-nya lebih besar ya. Berarti cara nyari yang begini. Dan ini adalah berlawanan. Jadi sigma F sama dengan 300 N. 300 Newton. Sementara di sini arahnya berlawanan nih. Berarti bisa dikatakan F3 harus lebih besar. F3 dikurang dengan 600 ditambah dengan 600 Newton. Sama dengan 300 N. Terus gimana cara F3-nya, Pak? F3-nya sama dengan 300. Ini jadinya kurang ya, kurang. Kalau misalnya boleh saya pakai step satu lagi atau langkah satu lagi, caranya gini nih. F3 dikurang dengan 1200 sama dengan 300. Begitu. Terus gimana nyari F3-nya gimana? 300 ya, 300 Newton dikurang dengan ini pindah ke sini ya, pindah ke kanan jadi positif. Jawabannya adalah 1500 Newton. Begitu kira-kira. Jadi jawabannya yang B. Arah. Ya. Begitu kira-kira untuk cara carinya. Ya, silahkan dilihat. Untuk yang, Pak, ini kan saya masih kelas 7, Pak. Kalau soal ini biasanya keluar di kelas berapa ya? Di kelas 8. Ya, di kelas 8. Begini caranya. Nanti kelas 8 seperti ini. Nah, untuk energi kinetik yang nomor 9 nih, mobil X dan mobil Y sejenis dan masanya sama. Tapi energi kinetik mobil X 9 kali energi kinetik mobil Y. Ini menunjukkan bahwa kecepatannya bagaimana. Ya, kecepatannya gimana sih? Ternyata energi kinetik yang kita tahu, ya kan persamaannya begini nih. Begini ya. Jadi kalau misalnya kalian kalau misalnya kita belajar perbandingan di kelas 7, ada perbandingan senilai. Nah, ini adalah perbandingan senilai. Jadi bisa dikatakan begini, energi kinetik 1 per energi kinetik 2 sama dengan V1 kuadrat dibagi V2 kuadrat, begitu. Energi kinetik satunya 9 kali, berarti bisa dikatakan ini 9E dibagi E, begitu ya. Sama dengan V1 kuadrat bagi V2 kuadrat. Begitu. Yang perbandingannya bagaimana? Berarti kan? Ini V2 ya. Kecepatan kedua. Berarti bisa dikatakan untuk bisa membuat yang nilainya kalau dikuadratkan hasilnya 9 adalah 3, begitu ya. Sementara kalau 1 ya berarti 1 kuadrat kan 1. Jadi bisa dikatakan mobil X itu kecepatannya 3 kali dari mobil si A. Kalau V2-nya adalah V, maka V1-nya adalah 3V. Begitu kira-kira. Jadi yang benar adalah yang C.
Ya, begitu kira-kira nih. Ini untuk yang menentukan kecepatan. Ini boleh ya, ini di clear ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau dipersilahkan. Kita masuk ke nomor 10, sepertinya akan masuk di soal terakhir hari ini pembahasannya. Oke. Di sini ada gambar tuas. Ini materi tentang pesawat sederhana, materi tuas. Tuas ini akan menghasilkan gaya kuasa paling kecil, gitu ya, bila beban W diletakkan di titik apa? Ya. Beban W dan F-nya ditaruh di mana? Kurang lebih seperti itu. Kalau F-nya kecil, ya, gimana sih cara biar dapat F kecil atau gaya kuasanya kecil? Ya. Gaya kuasa semakin kecil jika dia semakin menjauh. Begitu. Dengan syarat bebannya, ya, beban bukan beban keluarga ya, nanti akan repot urusannya. Dengan beban mendekati, jadi gini. Beban dekat dengan dengan titik tumpu. Titik tumpu yang mana sih? Titik tumpu itu yang T. Beban dekat dengan titik tumpu T. Sementara F menjauh, begitu, dari titik tumpu. Beban dekat dengan titik tumpu T dan F menjauh dari titik tumpu. Itu syarat supaya F-nya kecil. Begitu kira-kira. Kalau misalnya kita menjungkat-jungkit kan, biasanya yang badannya lebih besar, biasanya ditaruh di sini nih, ditaruh di depan ya, di depan titik tumpunya, sementara yang massa badannya lebih sedikit ya, biasanya dia untuk mengimbangi dia agak jauh. Terus gimana cara? Di sini yang mana nih jawabannya, begitu kan? Beban W diletakkan di titik apa nih? Berarti yang paling jauh, yang paling dekat dengan titik tumpu adalah 1, 2, dan 3. Berarti yang 3 nih. Kalau 1 dia sama aja gitu kan. Di sini di titik 4 ya, 3 ya, titik tumpu di titik 4 dia tetap. Sementara titik F berada di titik 7. Begitu kira-kira. Jadi supaya jarak si F-nya itu lebih dekat ya. Ini jaraknya 3 nih. Ini jaraknya dari W ke T-nya 3 gitu ya. Kan dari 1 ke 4, 3 begitu kan. Kita lihat lagi yang lain. Ya, Kalau misalnya si tuas W-nya ditaruh di 2 ya. Ini saya coba ulang. W-nya ditaruh di sini nih. Ya, batunya. Titik tumpu di titik 3, berarti di sini. Ini T-nya digeser ke sini. Lalu F-nya di titik 7 tetap. Syaratnya adalah si beban dekat dengan titik tumpu kan. Kalau ini jaraknya sudah 1. Jaraknya 1.
Sementara si F jaraknya 7, 6, 5, 4. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. 4. Jadi jaraknya 4. Kalau tadi 3 kan jaraknya, kalau sekarang 4. Jadi yang benar yang mana nih? Yang benar yang B. Kok yang B sih? Iya, karena si bebannya kan dekat sama titik tumpu ya. Dia cuma 1 nih jaraknya. Cuma, ya kalau misalnya ini anggapnya aja meter, berarti dia cuma 1 meter. Sementara titik kuasanya atau F-nya, gaya kuasanya, itu jaraknya ada sekitar 4 ya. 4. Begitu. Dengan keuntungan, kalau nanti di kasapan ada yang namanya keuntungan mekanis. Keuntungan mekanisnya adalah LK per LB. 4/1. Begitu kira-kira. Jadi jawabannya yang B. Oke, untuk hari ini sepertinya sudah cukup. Ya, 10 soal. Atau mau lanjut? Ya, kalau mau lanjut dipersilahkan. Tapi kalau sudah cukup Pak, sudah cukup sampai sini dulu, ya silahkan. Masih ada beberapa nomor lagi. Ya, beberapa nomor ada 20. Kalau untuk fisikanya ya ada 20 nomor dan ini udah setengah jalan begitu. Nah, ini dia nih. Pada saat kita berada di ruangan tertutup, termometer Fahrenheit menunjukkan angka 59 derajat Fahrenheit. Berapa suhu yang ditunjukkan oleh termometer Celcius? Ingat, kalau Fahrenheit itu harus dikurang 32. Betul ya, dikurang 32. Jadi hasilnya adalah 27 kalau tidak salah hitung. Celcius dia punya perbandingan 5. Ya. Dia Celcius punya 5. Kalau Fahrenheit dia punya 9. Begitu. Ya, dikali dengan diketahuinya sini sudah dikurang ya. Jangan 59 yang dipakai, tapi 27 yang dipakai. Jadi dikali 27. Pak, boleh dicoret? Boleh sekali coret ya. 27 bagi 9 kalau masih belum direvisi oleh matematika itu 3. Ya, 27 bagi 9 3. Terus ya 5 kali 3. Jadi 15 derajat Celcius. Jadi 59 derajat Fahrenheit sama dengan 15 derajat Celcius. Ya, betul kayak gitu. Enggak ditambah 32. Kan ini udah dikurang 32 nih. 32-nya udah dikurang di depan. Karena ini dari Fahrenheit ke Celcius. Kecuali kalau dari Celcius ke Fahrenheit baru ditambah 32. Kalau dari Fahrenheit harus dikurang. Begitu kira-kira. Itu nomor berapa tadi ya? Saya lupa lagi. Nah, ini dia nih. Itu nomor 12, materi tentang heat atau kalor. Nah, ini dia nih. Perhatikan grafik pemanasan es hingga seluruhnya melebur sebagai berikut. Ya, di sini suhu awalnya -2, lalu meleburnya di titik 0 derajat ya. Di sini ada kalor jenis esnya. Ya, kalor jenis esnya. Kalor jenis es. Ya, nanti dikasih tahu nih. Gitu. Maka kalor yang diperlukan untuk meleburkan es tersebut. Boleh saya jadikan IGTV, saya masukkan YouTube nanti ya.
Gimana cara nyarinya? Untuk Q1 ya, di sini ada Q1 dan Q2. Cara nyari di sini 2 kg ya untuk masanya. Berarti ini harus dijadikan gram dulu karena di sini adalah gram. Maka sekitar kalau masih belum direvisi dikali 1000 ya. Berarti 2000 gram. Begitu kira-kira. Terus gimana setelah itu? Sudah selesai? Belum kan, kita belum ngerjain. Oke, Q1 ya, karena dia terjadi perubahan suhu maka ada M kali C dikali delta T. Di mana C ini adalah kalor jenis S, CS ya, karena dia bentuknya min 2 ke 0 masih S. Masanya kita dapat 2000, C-nya kita dapat 0,5, delta T-nya kita dapat 2. Dari min 2 ke 0 naiknya 2. Kali 2. Jadinya 2000 lah ya. Ini kan enggak 0,5 kali 2 kan 1 ya. Berarti ini adalah satuannya kalori. Itu untuk Q1. Kalau untuk Q2 ya. Untuk Q2 cara nyarinya gimana? Ya, karena di sini dia ada yang namanya kalor laten. Kalor laten ini ada 2 ya, kalor uap sama kalor lebur. Ini adalah lebur karena kalor lebur kan. Kalau kalor lebur itu dia M dikali L. Ya. Bukan Mobile Legend. Nanti M kali L jadi ML terus Mobile Legend. Oke lah, terserah lah kalau mau memahaminya seperti itu. M-nya massa ya, M-nya massa, massanya 0,5. Kalau lebur S-nya di sini 80, berarti 80. Berarti kalau mau dikali sekitar 40. Kok bisa 40? Oh, sorry. Salah ya, saya salah. 2000 deng. Maaf ya, masanya tadi 2000 ya. Maaf nih. SMP kelas berapa tuh, Kak? Ini dikali dengan 4. L-nya tadi 80 ya. Sorry. Tadi salah ya. Oke, jadi 16 ya. 16 1 2 3 4. Berarti 1 2 3 4. Ditambah lah ya. 2000 kali 80 bener 160.000. Ini kalori. Berarti ini ditambah 162.000 kalori. Lalu dikalilah 4,2. 162 dikali 42 dulu deh. Ya. 4 2 1 3 8. Ya. 8 ini 4, 2 jadi 6. Sekitar 6804. 6804. Nolnya ada 2 ya, karena tadi koma ya. 1 2. Ini joule. Tapi karena dibentuknya dalam halo Borromeo. Borromeo nih buat ini loh, buat kelas 9 loh materinya ini. Saya bahas. Nah, karena dapatnya segini 680.400 joule. Ya, kalau di sini pangkat 5 tinggal geser 5 aja. 1 2 3 4 5. Berarti 6,04 dikali 10 pangkat 5. Begitu deh caranya. Tadi maaf ya, ini salah nih. Tadi saya tulisnya 0,5, tadi seharusnya 2000. Jadi jawabannya yang D. Begitu. Ini untuk kalor. Materi kelas 7 supaya bisa mereview. Aduh, saya minus dalam hal begitu. Ya, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah, kalau dalam bahasa fisika yang penting yang penting F kali S. Ya, yang penting kita F kali S dulu. Apa Pak? Itu F kali S. Yang penting usaha dulu. Ya, yang penting usaha dulu.
Kurang lebih begitu. Oke. Sebuah balok berukuran panjang 40, lebar 20, tinggi 25. Oke. Jadi panjangnya 40 cm, lebarnya 20 cm, tingginya 25 cm. Begitu ya. Begitu ya. Terus kira-kira nilai G-nya berapa sih? Nilai G-nya sudah ada situ 10. Tekanan terhadap tekanan baloknya. Tekanan itu adalah cara nyarinya. Pressure sama dengan F per A. Tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan. Jadi, dan ini nilainya berbanding lurus ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau hidupmu banyak tekanan berarti kamu kebanyakan gaya. Ya, begitulah ya. Gimana nyari F-nya, Pak? Nyari F-nya adalah massa dikali dengan G. F di sini sama dengan berat ya, sama dengan W. A-nya yang mana nih? A-nya yang adalah ini nih, 40 dan 20. Tapi karena harus jadi meter ya. Ini kan harus jadi meter nih, bukan senti. Jadi harus jadikan meter, berarti sekitar 0,4 dikali dengan 0,2. Begitu. Tapi ribet Pak, itu 0,4 sama 0,2 ribet Pak ngitungnya. Nanti ya. Masanya kita dapat 50. G-nya dapat 10. Ini cara nyarinya seperti gini nih. 4 per 10 dikali dengan 2 per 10. Begitulah ya. Terus gimana Pak? Ini kok tambah pusing Pak? Oke. Yang ini 10 kali 10 ini naik ke atas. Jadi bisa dikatakan 50 kali 10 kali 10 kali 10 dibagi dengan ini 4 kali 2 8. Kalau mau coret-coret, oke, coret-coret lah ya. Ini coret jadi 4, ini coret jadi 5, coret 2, coret 5, coret 1, coret 5. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, 5 kali 5 kali 5 kali 5, 625. Nolnya 1 kan? Gitu. 6250 Newton per meter persegi. Jadi jawabannya yang C. Begitu kira-kira. Easy. Ya, kita cari. Kalau mau dipaksakan terserah 0,4 dikali 0,2-nya jadi 0,08. Cuman jadi pusing lagi kan? Ya 8 per 100 begitu. Sama aja. Begitu kira-kira. Itu untuk nomor 13. Ya. Nanti di-share di IGTV, mau di-share di YouTube juga. Terserah, bebas mau ditonton di mana. Oke. Yang merupakan ciri-ciri planet Saturnus. Yang pertama merupakan planet luar. Benar nggak sih? Emang benar. Pengertian planet luar ini materi kelas 7. Materi tata surya. Ya. Kalau tata boga kan buat masak. Kalau tata busana kan buat ini. Kalau ini tata surya. Ya. Planet luar itu antara ya, itu kalau misalnya kalian tahu asteroid, ya, itu di belakangnya asteroid, di luar sabuk asteroid. Jadi benar ya, si Saturnus kan belum pindah ya, belum pindah ke depan Jupiter kan, belum. Dia ada di belakangnya, jadi termasuk planet luar. Yang kedua, mengorbit di antara planet Jupiter dan Uranus, itu benar. Jadi kalau misalnya ini ada Jupiter tapi bukan Jupiter MX. Jupiter MX punya Yamaha ya. Jupiter
Dan di sini ada Uranus. Itu Ata, bukan Tata, bukan Tata Halilintar, bukan. Tapi oke, itu boleh. Di tengah-tengahnya ya. Di sini Jupiter, di sana Uranus, di tengah-tengahnya ada Saturnus. Begitu. Yang ketiga, planet terbesar dalam tata surya, bukan, karena planet terbesar dalam tata surya masih dipegang oleh Jupiter. Ya, bukan Jupiter MX sekali lagi. Planet terjauh kedua dari matahari, tidak ya, karena ada Uranus dan di belakangnya ada Neptunus. Mempunyai cincin yang indah di sekelilingnya, itu benar. Saturnus punya cincin. Siapa yang kasih cincin? Bapaknya siapa yang kasih cincin ke Saturnus? Bukan bapak saya. Ya. Kalau dulu ada yang bilang, siapa yang kasih tahu nggak? Ya kan? Siapa yang kasih planet Saturnus cincin? Bapak gua yang kasih. Dulu ada yang begitu. Ada challenge begitu. Ya, jadi yang benar adalah 1, 2, dan 4. Ya. 1, 2, dan 4. Begitu kira-kira. 1, 2, dan 4. Lanjut. Ini materi kelas 8. Kayaknya isinya S, bukan. Waduh, saya belum pernah ke sana. Jika waktu yang diperlukan berayun dari C ke A adalah 1 second, maka periode dan frekuensinya berapa? Oke, dari C ke A, itu bisa dikatakan dari C ke A itu masih setengah getaran. Ini adalah N-nya, jumlah getaran. Waktunya adalah 1 second. P-nya, ya. Berarti gimana cara nyari periode? Cara nyari periode adalah waktu dibagi dengan N. Waktu dibagi dengan jumlah getaran. Di mana waktunya adalah tadi 1, ya. Terus jumlahnya adalah setengah getaran. 1 dibagi setengah, oke. Jadi 1 dikali 2/1. Ya, hasilnya adalah 2 second. Kalau dari option sudah kelihatan, ya. Kalau dari option sudah kelihatan, tapi kalau misalnya ingin memastikan lagi apakah betul atau tidak, frekuensi sama dengan jumlah getaran dibagi waktu. Jumlah getarannya setengah dibagi 1, begitu ya. Ya, setengah Pak, atau 0,5. 0,5 Hz. Ya. 0,5 Hz. Ya, jadi jawabannya B, betul. Kalau dari sini mah udah kelihatan jelas ya. Kelihatan banget ini mah. Oke. Oke, untuk nomor 16 ini cacat sekali soalnya. Ini tidak begitu jelas, kita skip lah ya. Untuk nyari cepat rambat sebenarnya adalah V sama dengan lambda dikali F. Nah, F di sini frekuensi. Gimana cara nyarinya adalah jumlah gelombang dibagi dengan waktu. Begitu. Lambdanya adalah panjang gelombang. Panjang 1 gelombang. Tapi karena di sini soalnya bingung nih, ini berapa nih gitu kan. Nggak ada juga. Jadi ya sudah lah ya. Kita penjelasan saja. Panjang 1 gelombang adalah panjang dari titik sini sampai titik sini. Yang namanya disebut 1 gelombang adalah 1 bukit dan 1 lembah. Jadi itu 1 gelombang. Jadi kalau misalnya ini berapa gelombang berarti? Ini ada 1, begitu ya. Ini ada 2, ini 3. Jadi dia membentuk 3 gelombang. Begitu kira-kira. Tapi yang dibutuhkan untuk 1 lambda adalah dari sini ke sini.
Ini yang disebut lambda atau tadi panjang satu gelombang. Itu nomor 16 ya. Kalau nomor 16 kalau dalam ujian nih biasanya langsung dibonusin nih. Ini saya by the way saya download di Google. Jadi ya lumayan lah untuk kita bisa bahas. Perhatikan gambar 3 botol berisi air. Ya, anak membunyikan ketiga botol tersebut dengan cara dipukul pada bagian tengah dan ditiup pada bibir botolnya dengan cara yang sama. Hasilnya gimana? Hasilnya adalah si A akan lebih nyaring daripada si C. Si C akan lebih lemah lah ya suaranya. Ya. Bayangkan aja kalau ada botol yang isi kosong ya. Ini anggaplah misalnya ada satu lagi yang kosong sama satu lagi yang isinya penuh nih. Kayak gini. Ya. Yang si C dia akan lebih lemah. Begitu. Jadi kalau dikatakan bunyi botol C paling nyaring, berarti bukan. Bunyi botol A paling lemah, bukan juga. Ini bisa kalian praktikkan di rumah. Ya, kalau mau coba silahkan. Tapi nggak mungkin ya, misalnya kalau lagi ujian terus praktek gitu kan. Bunyi botol C paling nyaring saat ditiup. Enggak juga. Yang benar yang mana? Yang D. Botol paling keras saat ditiup. Silakan dicoba ya, kalian punya botol di rumah terus isi lah. Diisi segini terus ditiup sama dipukul. Diisi lagi setengah, ditiup sama dipukul. Diisi 3/4 deh ya, ini ya 3/4 isi, ditiup sama dipukul. Oke. Kita lanjut. Lanjut. Oh, kelewatan. Maaf ya. Nomor 18 nih. 18 ya, berdasarkan gambar dapat disimpulkan bahwa mata tersebut mengalami cacat apa? Jadi di cacat itu ada salah duanya. Salah duanya adalah rabun dekat dan rabun jauh. Kalau rabun dekat hipermetropi, kalau rabun jauh miopi. Ya. Terus gimana cara lihatnya? Oke. Kalau skemanya begini, ya. Kalau salah tolong dikoreksi, ya. Kalau skemanya begini, ini adalah rabun dekat atau hipermetropi. Ya, nanti kalau misalnya ada koreksi silahkan di komentar. Kalau nanti saya post di YouTube atau di IG, dikomentarin juga nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Hipermetropi ditolong oleh lensa cembung. Ya, lensa cembung ini adalah positif. Jadi yang benar adalah yang C. Gitu ya, hipermetropi. Nanti silahkan search di Google hipermetropi atau rabun jauh, gambarnya kayak gimana. Yang gini bukan nomor 18. Itu untuk nomor 18. Untuk nomor 19. Untuk nomor 19, saya yakin dan percaya kalian akan kalau saya bilang ada cara cepat, kalian pasti akan senang sekali. Ya, senang banget kalau untuk dapat cara cepat. Oke, gimana cara nyari R total kalau rangkaiannya ada 2 nih? Ini rangkaiannya disebutnya rangkaian paralel ya. Yang kelas 7 kalian sudah belajar seri paralel di SD sebenarnya. Tapi di sini cara ngitungnya kayak gimana? Ini cara ngitungnya. Ini kelas 9. Oke, cara ngitungnya adalah R paralel. Kalau 2 ya. R paralel adalah 20 kali 30 dibagi 20 tambah 30. Ini caranya adalah R1 dikali R2
dibagi R1 ditambah R2. Jadi tinggal kalilah 600 dibagi dengan 50. Coret-coret jadinya 12 ohm. Oh, ada 12, berarti ini salah ya. Berarti tinggal yang 2 atau 0,48 untuk I-nya. Cara cari I-nya, ini menggunakan hukum istrinya tante, yaitu ohm. Ya, walaupun tulisannya adalah ohm begini. Ya, itu just joke tadi, just bercanda tante. Oke, cara nyarinya adalah V dibagi dengan R. R total ya, yang tadi. V-nya kita dapat segini, 24. 24 volt dibagi dengan 12 tadi ya. Benar, 12 ampere. Berarti berapa tuh? 24 bagi 12, 2. Ini 2 ohm ya. Ya, saya sampai salah-salah. 2 ohm. Jawabannya adalah 2 ampere. Jadi yang benar adalah yang B. Begitu. Jadi untuk rangkaian paralel cara cepatnya seperti ini. Kalau 2 ya, kalau 3 mah lain lagi. Oke, paralel. Kita boleh hapus. Kita balik lagi ke bawah ini 21 sudah ekosistem, sudah biologi ya. Oke, ini trafo, materi kelas 9 juga. Gimana cara menghitung kalau misalnya ada lilitan dan volt? Ini adalah primer dan ini adalah sekunder. Ya, ini NP begitu. Di sini NS. Cara nyari gimana? VP per VS sama dengan NP per NS. VP-nya kita dapat 220. VS-nya dapat 27,5. Aduh, angkanya jelek banget. Lilitannya yang ini adalah 800. Gitu. NS yang kita cari ya. NS yang kita cari. Kali silang. Jadi NS sama dengan 800. Begitu. Dikali 27,5 dibagi dengan 220. Kalau mau coret silahkan gitu ya. Lalu kali nih 27,5 dikali 8 dulu deh. 27,5 kali 8 nih berapa nih? 27,5 kali 8 0, 4 0 lagi 6 22 begitu ya. 22 begitu ya. 220 220. Tapi karena ada nolnya begini. Ini ada nolnya 1 berarti 2200 dibagi dengan 22. Bisa coret lah ya, jadi hasilnya 100 lilitan. Jadi jumlah lilitan pada output atau sekundernya ada 100 lilitan. 21 ekosistem sawah, kita nggak belajar ekosistem sawah di fisika. Walaupun semua hal yang berbau tentang alam akan masuk ke fisika. Tapi ini lebih ke biologi ya, komponen-komponen. Nanti ada abiotik sama biotik biasanya. Oke, nanti berubah jadi biologi menyenangkan. Ya, nah nih. Nah, bener kan abiotik kan? Begitu kira-kira. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Nanti kita bisa next di live IG, YouTube, atau yang lainnya. Kalau mau ngajak temennya belajar, bisa juga. Ya, misalnya bro, ini gua ada ini nih fisika menyenangkan lagi live IG nih, belajar yuk gitu. Atau aja gebetan kalian, ya lebih baik kan pacaran. Ya PDKT-nya lewat belajar gitu ya. Kalau jalan buang duit, kalau ini kan kita bisa belajar bareng. Seperti itu. Oke, thank you dan bye-bye. Have a nice weekend.